Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin, setelah Nabiullah Musa alaihissalam melewati beberapa fase dalam hidupnya, sampailah Nabi Musa dapat perintah dari Allah untuk membawa keluar Bani Israel dari cengkraman Fir'aun yang ada di Mesir, keluar menuju bumi Allah yang lain. Allah berfirman, fa'asri bi'ibadi laylan. Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun diminta untuk keluar membawa Bani Israel di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu malam hari. Yang kurang lebih, teman-teman, jumlahnya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kira-kira mungkin sekitar 200.000 jiwa. 200.000 orang keluar dari satu tempat gitu ya. Keluar bersamaan sepertinya agak susah. Ya kita tahulah kalau ada sebuah pergerakan, maksudnya ada pergerakan manusia, itu kan jangankan sampai 200.000, mungkin ya 100 orang aja sudah mengundang perhatian gitu ya. Makanya apalagi kalau ini jumlahnya besar, jumlahnya sekitar 200-an ribu, sudah pasti ini mengundang mengundang perhatian dari perangkat keamanannya Fir'aun. Fir'aun punya perangkat keamanan, atau bisa dikatakan ya polisi-polisinya yang menjaga keamanan gitu ya. Pasti ini bukan hal yang mudah memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang jumlahnya 200.000. Ya di situ ada anak-anak kecil, ada perempuan, ada orang tua, dan berbagai macam lapisan usia lah bahasanya. Sehingga perlu distrategikan, perlu disiasati gitu ya. Tapi memang Allah yang punya skenario ya di balik itu, bahwa pasukan penjaga Firaun itu pun lengah, sama sekali tidak tahu pergerakan itu. Ya kapan taunya? Taunya nanti ketika sudah menjelang subuh. Jadi telat ya, terlambat gitu. Mereka baru menyadari pergerakan itu ketika matahari sudah mulai terbit. Allah berfirman, fatba'uhum musyriqin. Mereka mulai mengejar Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yang jumlahnya ratusan ribu itu, keluar dari Mesir. Itu telat, mungkin ya pagi-pagi hari lah gitu ya. Artinya pergerakan yang dilakukan oleh Musa dan Bani Israel itu cukup smooth ya, artinya cukup rapi. Yang direncanakan cukup rapi, sehingga pasukan keamanan, petugas keamanannya Firaun pun lengah dan bahkan tidak menyadari kecuali setelah terbitnya matahari. Baik, singkat ceritanya pasukan Firaun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, terus dikejar karena Firaun menginginkan dua hal. Kenapa Firaun takut sekali Bani Israel itu dibawa kabur sama Nabi Musa, gitulah kira-kira. Pertama, kenapa? Karena kalau Bani Israel keluar dari Mesir, itu bisa jadi ancaman dari luar. Ya, jadi ancaman bagi Firaun dari luar Mesir. Berarti punya kekuatan, menyusun kekuatan dari luar. Yang kedua, yang ditakutkan oleh Firaun itu nggak ada lagi yang mengabdi untuk keluarga besar Firaun. Yang kita tahu bahwa Bani Israel itu berada di bawah cengkraman Firaun, kan diperbudak. Ya, diperbudak untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga Firaun. Jadi jongos lah gitu bahasa kasarnya tuh. Jadi budak, jadi jongos, jadi pembantu yang udah mereka mah nggak bisa jadi apapun, udah jadi pembantu aja gitu. Dan dari zaman ke zaman, orang-orang zalim, para penguasa zalim tuh selalu ada yang begitu modelnya. Ingin menjadikan satu kelompok bodoh terus, agar bisa diperbudak terus, agar bisa dibodohi terus. Kemudian orang-orang ini, para penguasa zalim ini,
mereka asik dengan kehidupannya, tidak dirongrong oleh kekuatan karena mereka dibodohi. Itu singkatnya ya. Itu sebenarnya bisa jadi poin yang kita bisa ambil dari potongan kisah Nabi Musa yang ini. Baik, saya lanjutkan. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam membawa sekian banyak Bani Israel keluar dari Mesir dengan dikejar oleh pasukannya Firaun yang jumlahnya juga banyak, karena Firaun mengumpulkan banyak sekali pasukan untuk mengejar Bani Israel yang dibawa kabur oleh Musa alaihissalam. Akhirnya sampailah di mana pasukan Firaun dengan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan di antara sebagian dari orang-orang Bani Israel itu sudah mengungkapkan sebuah kekhawatiran mereka. Apa yang mereka katakan dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Qala ashabu Musa. Maksudnya orang-orang Bani Israel yang dibawa pergi oleh Musa dari Mesir itu. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, kita rasanya kita akan dikejar dan kita akan ditangkap. Ya. Mereka takut, mereka khawatir itu. Di saat yang sama, perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Musa itu harus menyeberangi Laut Merah. Ya. Dia harus mau nggak mau harus menyeberangi Laut Merah karena berpindah ke Baitul Maqdis dari Mesir ke Palestina, ke tanah Palestina kan itu ada dipisahkan juga oleh Laut Merah ya. Teman-teman bisa lihat peta juga. Jadi ada pokoknya rutenya mau nggak mau harus menyeberang Laut Merah itu. Di saat tadi Bani Israel tuh panik juga, khawatir, wah ini kita akan dikejar, kita akan ditangkap oleh pasukan Firaun. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Musa, ini gimana gitu? Kita akan ketangkap, kita akan disusul oleh pasukan Firaun. Sudah mentok, di depan ada laut, di belakang ada pasukan yang siap menangkap Bani Israel gitu ya. Musa pun bingung juga, ini ngapain ini? Gimana cara keluar? Tapi Musa nggak putus asa. Nah nanti poin ini. Nabi Musa, disitulah letak tawakalnya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? Kalla, sungguh kita nggak akan pernah ditangkap oleh mereka. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh bersamaku ada Tuhanku, ada Allah yang akan menunjukkan jalannya. Mungkin di pandangan manusia ini mentok, depannya laut, belakangnya pasukan Firaun. Mungkin di mata kita itu ya, ini gimana lari kemana? Kita nggak punya kapal untuk berlayar, mentok lah. Disitulah puncak tawakalnya Musa alaihissalam dan husnudzonnya kepada Allah dengan mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita nggak akan ketangkap. Sesungguhnya ada Allah yang menunjukkan jalan. Benar aja ya. Jadi teman-teman, Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut tersebut dengan tongkatnya. Ya. Apa kata Allah? Anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukul tongkatmu ke laut. Yang mungkin sudah masyhur kisah ini di telinga kita. Dipukullah oleh Musa alaihissalam, laut itu terbelah. Walaqad auhayna, kata Allah dalam Al-Quran, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Perintah, dan sungguh kami telah wahyukan kepada Musa untuk keluar bawa Bani Israel dan pukul bahar, pukul lautan itu, jadikan dia jalanan yang kering yang nantinya dia tidak akan disusul dan tidak takut. Akhirnya dibuka oleh Allah dengan kekuatan Allah, atas izin Allah, laut tadi jadi kering. Kemudian berbondong-bondonglah Bani Israel nyebrang bersama Musa. Ketika sudah berhasil, Bani Israel sudah di daratan lagi, Musa udah mau buru-buru ketok pukul lagi itu laut supaya berubah jadi laut lagi. Jadi
belum sampai Firaun dan pasukannya masuk, itu udah jadi laut lagi gitu kira-kira. Tapi sama Allah disuruh diemin. Kata Allah Azza wa Jalla, "Watrukil bahra rahwan." Biarkan Musa, biarkan aja laut seperti yang kamu tadi lihat, masih terbuka, masih ada jalanannya. Kenapa? Allah yang bilang, innahum jundum mughraqun. Sesungguhnya mereka adalah pasukan yang ditenggelamkan. Nah, Allah ingin rencananya berbeda. Mungkin Musa inginnya apa? Ya udah, jangan kasih jalan. Tapi Allah mengatakan biarkan, biar itu tetap jadi jalanan. Sesungguhnya mereka adalah pasukan yang ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walhasil, Allah tenggelamkan laut. Setelah mereka masuk ke dalam jalanan itu, Allah tenggelamkan. Ya, fa'anjainakum, dan sungguh kami telah menyelamatkan kalian wahai Musa dan Bani Israel, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun dan kalian menyaksikan itu semua. Fir'aun yang merasa dia Tuhan itu, yang zalim itu, yang togut itu, dan beserta kaumnya Allah tenggelamkan. Tapi Allah ingin menjadikan Fir'aun ini sebagai pelajaran. Sebelum itu, Fir'aun mengakui bahwa Allah Tuhannya Musa. Tapi udah telat. Ya, udah telat. Kalau udah nafas di kerongkongan itu, nggak bisa lagi, nggak diakui lagi. Dan itu kalimatnya Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhan yang Bani Israel beriman kepada Tuhan tersebut, dan aku menjadi orang yang muslim. Tapi Allah menjawab apa? Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Telat. Kamu telah berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Kamu telat wahai Fir'aun. Ditenggelamkan semua kecuali jasad Fir'aun, yang itu adalah anak dari Ramses II, yang bahasanya Munfitah atau Munfatih. Munfitah bin Ramses II, yaitu raja dari Fir'aun di zamannya Musa, yang dihadapi oleh Musa. Jasadnya diselamatkan oleh Allah sebagai pelajaran. Dan saya secara pribadi pernah melihat jasadnya di Museum Tahrir yang ada di Mesir. Kalau tidak salah namanya Museum Tahrir. Saya pernah ke Mesir, saya melihat jasad Firaun dan dilarang untuk mendokumentasikannya di sana. Baik teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa tadi poinnya sudah banyak, mungkin saya sampaikan, tapi ada beberapa yang saya ingin tebalkan, bahwa menurut manusia mungkin jalan mentok, tapi menurut Allah tidak. Layaknya Musa, layaknya Bani Israel mengatakan, ini nggak ada jalan ini. Mentok, depan laut, belakang pasukan Firaun. Tapi Nabi Musa dengan husnuzon yang tinggi kepada Allah, dengan tawakal yang tebal kepada Allah, mengatakan, kalla, tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan menunjukkan jalan. Mungkin kepala kita nggak sampai bagaimana cara jalan keluar dari permasalahan ini. Tapi kalau kita libatkan Allah, Allah yang akan mengatur semuanya. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh akal pikiran kita. Dan itu semuanya dengan takwa kepada Allah. Allah yang berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah yang memberikan jalan keluar dari arah yang dia tidak sangka-sangka dan tidak duga-duga. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.